Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Azril Iqbal Hidayat dari kelas 1A1 D3 Akuntansi 2021 dengan NIM 01105052125005 dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu dosen Dr. Selvi Melinda SEMM. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus perubahan dan pengembangan di perusahaan Samsung di dunia. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan simbol terbesar di Korea Selatan. Perubahan Samsung. Perusahaan yang dikenal dengan perangkat elektronik ini dulunya adalah perusahaan Mi. Samsung yang menjual Mi itu didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Bong-chul dengan modal sekitar 25 US dollar saja. Setelah Perang Korea, Lee Bong-chul memperluas bisnisnya ke sektor tekstil dan membuka pabrik wool terbesar di Korea. Selama masa itu bisnisnya berkembang pesat. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an. Yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, CITIC Group, CG Group, dan Hansol Group. Pengembangan Samsung. Samsung pertama kali memasuki industri elektronik pada tahun 1969 dengan beberapa divisi yang berfokus pada elektronik. Perusahaan pertama adalah televisi hitam putih. Selama tahun 1970-an, perusahaan mulai mengekspor produk elektronik rumah ke luar negeri. Saat itu, Samsung sudah menjadi produsen utama di Korea dan telah mengakuisisi 50% saham di Korea Semiconductor. Pada tahun 1985, Samsung Data System atau sekarang Samsung SDS didirikan untuk melayani meningkatkannya kebutuhan bisnis akan pengembangan sistem. Anak perusahaan ini membantu Samsung dengan cepat menjadi pemimpin dalam layanan teknologi informasi. Namun, pada tahun 1987, Lee Bong-chul meninggal. Anak ketiga dan terakhir dari Lee Bong-chul, Lee Kun-hee, menggantikannya posisi sebagai pemimpin Samsung yang sudah sukses. Samsung sebagai perusahaan besar di bidang teknologi terus melakukan inovasi di tubuh perusahaan, baik inovasi personal, proses, maupun produk yang dihasilkan. Inovasi yang dibentuk Samsung tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga bersumber dari eksternal. Bersumber di eksternal perusahaan dan dilaksanakan melalui strategi open innovation. Samsung juga semakin memperhatikan manajemen inovasinya pada persaingan yang kompetitif dibuktikan dengan dibentuknya Samsung Strategy and Innovation Center di Silicon Valley, Amerika Serikat. Strategi alisiansi Samsung diwujudkan dalam suatu program, yaitu Samsung Enterprise Alliance Program, yang bertujuan untuk memberikan manfaat utama dalam penjualan, pemasaran, dan solusi teknis. R&D. Samsung memiliki fungsi untuk menunjang proses perusahaan dalam melakukan pengembangan produk maupun membuat produk-produk yang menjadi nilai lebih tinggi dan memiliki nilai lebih lagi bagi konsumennya. Kesimpulan,
Samsung yang menjual mie itu didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Bong Chul. Samsung kemudian berekspansi ke industri elektronik pada tahun akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an. Di ketiga sektor ini menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan Samsung. Samsung pertama kali memasuki industri elektronik pada tahun 1969 dengan beberapa divisi yang berfokus pada elektronik. Samsung sebagai perusahaan besar di bidang teknologi terus melakukan inovasi di tubuh perusahaan, baik inovasi personal, proses, maupun produk yang dihasilkan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai kasus perubahan dan pengembangan di perusahaan Samsung. Terima kasih. Salam.